Oma dari korban langkah lantas tabrak lari di Jalan Parigi, Malalayang, Manado menangis saat melihat jenazah cucunya, Aldo Marentek terbujur kaku di Rumah Sakit Profesor Kando, Manado, Selasa 21 September. Oma bernama Marja Sumanti tersebut nyaris pingsan saat melihat kondisi korban yang terluka. Satlantas Polresta Manado sementara menyelidiki kasus laka lantas ini, 2 personil telah melakukan lidik di lokasi kejadian. Untuk informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Manado, ada Fistel Mukuan, yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Fistel. Halo, selamat siang. Ya, bisa Anda jelaskan terkait kronologi sementara seperti apa informasinya? Ya, kronologi sementara dari kepolisian, kejadian terjadi di Jalan Parigi 7, Malalayang. Saat kejadian korban langsung meninggal dunia. Lalu dari kronologi sementara dari Satlantas Polresta Manado, pelaku sampai saat ini belum melakukan pelaporan di Satlantas Polresta Manado. Dan kejadiannya pelaku dari arah timur mau ke barat, kemudian menabrak pejalan kaki, yaitu korban Aldo yang berada di badan jalan sebelah utara. Sesuai informasi yang kami dapatkan di lokasi, ini Aldo korban, dia hanya ingin pergi buang air kecil sebentar. Namun kurang lebih setengah jam, temannya mendengar sudah ada suara tabrakan. Kemudian mereka keluar, ternyata Aldo sudah dalam keadaan tertidur di tengah jalan. Apakah ada firasat begitu sebelumnya dari pihak keluarga korban? Ya, ibu korban, Ibu Pelce Mondoringin, ketika kami temui di Rumah Sakit Prof. Kando, karena korban setelah kejadian langsung dibawa ke Rumah Sakit Prof. Kando. Dan dari wawancara kami dengan ibu korban Pelce Mondoringin, memang ketika korban bertanya ingin bekerja di Manado, ibunya merasa tidak enak saat anaknya bertanya. Karena memang sebelumnya anaknya mempunyai pekerjaan di Kota Bitung, tapi dia ingin bekerja di Manado. Namun saat anaknya bertanya ingin bekerja di Manado, memang ibunya mengatakan setelah mendengar perkataan anaknya, perasaannya seperti tidak enak, karena baginya mungkin itu batin sebagai seorang ibu. Namun karena anaknya bersikeras ingin bekerja di Manado, sehingga ia mengiyakan anaknya agar bekerja di Manado. Namun dia tidak menyangka apa yang ia kehendaki tidak sesuai yang Tuhan kehendaki, sehingga anaknya bisa ini. Dan tadi terima omaknya juga dari Tondey, Minahasa Selatan. Memang Aldo ini adalah anak dari ayahnya warga Tondey, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, ibunya warga Bitung. Dan ibu dari ayahnya dari Tondey datang, dan ia sangat sedih sehingga menangis berteriak meminta kepada Tuhan kenapa hal ini terjadi kepada cucunya. Omaknya sampai histeris menangis, hampir pingsan. Demikian. Bisa lantas bagaimana untuk tindakan dari pihak kepolisian atas adanya kecelakaan tabrak lari ini? Ya, dari kepolisian sekitar pukul 10 sampai 11 mereka sudah melakukan penyelidikan di lokasi kejadian. Setelah dari lokasi kejadian, mereka langsung ke Rumah Sakit Prof. Kando untuk melakukan penyelidikan kepada korban apa yang luka. Dari situ mereka bisa menyampaikan kepada keluarga agar korban divisum. Dan saat ini mungkin korban sementara divisum. Dan setelah kami konfirmasi ke Kasat Polresta Manado, Satlantas akan menyelidiki lebih lanjut. Kemungkinan mereka akan mengecek CCTV yang berada di sekitaran lokasi di Jalan Parigi 7 ini. Nanti akan mengupdate bagaimana keterangan dari kepolisian jika sudah melihat CCTV. Demikian, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara dengan Welce Mondoringin, ibu dari korban. Berikut liputannya untuk Anda. Walaupun sebelum dia berangkat sudah ada firasat buruk, karena sebagai orang tua itu batin
ibu itu tetap ada. Jadi pada saat dia berangkat, saya cuma nasihatkan dia agar dia kerja hati-hati. Tapi itulah yang sudah terjadi. Orang tua menghendaki lain, tetapi Tuhan juga berkehendak lain. Sampai terjadi kecelakaan tabrak lari saat ini, kami keluarga, orang tua dari Aldo Merenteng hanya mengharapkan bantuan tangan dari pemerintah untuk bekerja sama. Apabila kami keluarga, terlebih orang tua, hanya memohon kepada siapa saja yang menabrak dia agar datang menyerahkan diri, dan kalaupun tidak ada inisiatif dari pelaku penabrakan, kami orang tuanya hanya meminta kepada pihak kepolisian untuk bekerja sama untuk mencari. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.